Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada podcast ini kita akan membahas tentang penerapan sustainable tourism dan ekoturism pada pengelolaan Gems Park. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu kali ya Pak ya. Perkenalkan, saya Hairunisa Nur Amalia, mahasiswi program studi Manajemen Riset dan Leisure 2024 sebagai host pada podcast hari ini. Dan saya di sini nggak sendiri nih. Saya di sini bersama Saya Ajeng Ana Supriyatna, saya sebagai pengelola wisata di sini. sebagai pembuka, mungkin Bapak boleh memberi gambaran umum nih tentang penjelasan dari Gems Park ini, Pak. Jadi Gems Park ini adalah Jatinangor National Park. Kita ini adalah wisata taman bunga plus di dalamnya ada wahana kayak gitu. Jadi berbeda dengan wisata lain. Kalau kita ini ada amusement, wahana-wahana juga dari mulai untuk anak ekstrim kayak gitu, dan juga kita bisa menikmati bunga-bunga yang indah di dalamnya. Kita banyak sekali jenis-jenis bunga. Mungkin teman-teman bisa melihat bahwasannya memang di kawasan Gems Park ini banyak pohon-pohon ya, dari mulai parkir hingga di area dalam. Selain itu juga kita ini ada bangunan-bangunan. Jadi bangunan-bangunan seperti kerajaan lah kita bisa dibilang ya. Nanti ada juga masjid seperti ada bangunan di Rusia. Kemudian kita juga ada rumah panjang atau kita sebut Netherland House. Kemudian kita ada kastil-kastil kayak gitu. Jadi kita seperti berada di negeri dongeng dan memang colorful. Latar belakang kenapa Gems Park mengambil tema bunga ya, karena mungkin kita ketahui bahwasannya pariwisata itu harus berinovasi kayak gitu kan. Betul. Dalam hal ini juga mungkin banyak juga digaungkan oleh teman-teman dari pariwisata terkait wisata berkelanjutan kayak gitu, dengan kita memadukan wisata, kemudian di dalamnya kita juga bisa menikmati keindahan taman-taman bunga. Itulah menjadi latar belakang kita tidak hanya di wahana, tetapi kita juga berkelanjutan dalam hal tanaman dan pohon seperti itu, untuk mendapatkan ambience ketika pengunjung datang itu sejuk. Gems Park ini adalah wisata terbesar ya saat ini di Sumedang. Jadi dengan keberadaan Gems Park di sini memang membantu perekonomian khususnya di lingkungan Gems Park ya. Jatinangor kita ada 12 desa, dengan kita penyerapan sumber daya manusianya, SDM-nya itu di 12 desa semuanya ada. Jadi peran Gems Park ini benar-benar sangat membantu perekonomian ya, khususnya di Jatinangor dan umumnya di Kabupaten Sumedang seperti itu. Kita ini bukan perbukitan ya, kita bukan perbukitan. Kita memang lahannya yang memang istilahnya datar lah seperti biasa. Kita bukan ada berada di pergunungan ataupun kita bukan ada di sungai. Kita hanya memang tanah konvensional. Selama ini kita sudah berdiri 3 tahun lamanya. Keberadaan Gems Park ini tidak menimbulkan dampak lingkungan ya, karena kita memang tidak merusak alam. Justru dengan adanya Gems Park ini, udara di kawasan Jatinangor itu bisa lebih sejuk. Kemudian juga ekosistem seperti burung-burung, kemudian kupu-kupu dan lain sebagainya, karena kita memang banyak tanaman bunga. Jadi si akhirnya mungkin kita bisa membantu apa ya istilahnya, kan banyak kayak lebah-lebah gitu ngambil madu-madu di bunga-bunga kita kan kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa membantu ekosistem ya, dalam hal ini mungkin hewan-hewan. Teman-teman bisa melihat ya tata cara peletakan tanaman bunga, kemudian juga pohon-pohon yang ada di FNB ya seperti ini. Kita juga melihat, mencocokkan lah di mana sih letak posisi pohon yang misalkan yang bagus gitu untuk bukan hanya estetika, tetapi misalkan si pohon ini bisa mengikat lah tanah seperti itu ya. Dan juga kan mungkin dengan banyaknya tanaman ini kan menyumbang lah gitu istilahnya oksigen udara bersih yang khususnya ada di Jatinangor. Jadi biar asri sih seperti itu. Limbah itu kita kan banyak ya. Jadi seperti limbah restoran ini kita memiliki IPAL. Jadi misalkan dari limbah restoran ini airnya di seberapa kali filterisasi dengan kita mempunyai mesin yang canggih kayak gitu, sehingga yang dikeluarkan airnya itu sudah bening dan itu tidak berbau. Dan air itu nanti kita bisa gunakan untuk penyiraman. Jadi kalau pH-nya aman, itu bisa digunakan untuk penyiraman di tanaman kita. Jadi artinya itu masih dimanfaatkan juga untuk kita. Dan kita juga sudah bekerja sama ya. Kita bekerja sama di BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa, Desa Cileles, untuk mengelola sampah setiap harinya. Jadi kita sangat konsen sekali terhadap sampah. Untuk kontribusi masyarakat sekitar terhadap Gems Park. Seperti kita misalkan setiap event high season, kita itu suka ada penampilan-penampilan seni. Dan kita berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Artinya, masyarakat yang ada di kawasan Gems Park ini yang memiliki sanggar A, sanggar B, kita undang untuk tampil di sini.
Jadi mereka bisa menampilkan seni-seni dan budaya. Karena Janspak ini memang kita sangat mendukung sekali ya budaya, khususnya budaya Jawa Barat, tari-tari yang khas Sumedang kayak gitu ya. Tentu sekali Janspak ini kita kolaborasinya dengan berbagai macam stakeholder. Penting sekali pemerintah Kabupaten Sumedang, pemerintah Jawa Barat itu sangat benar-benar kita bekerja sama. Dalam hal ini subsektornya maka leading sektornya di Dinas Pariwisata. Kita sangat intens sekali ya, khususnya di Kabupaten Sumedang. Segala sesuatu program dari Kabupaten Sumedang, kemudian juga program-program dari Dinas Pariwisata kita sangat aktif sekali ya. Kemudian juga dengan organisasi. Kalau kami ini ada organisasi namanya Putri, Perhimpunan Taman Rekreasi Indonesia. Itu sama atau beda sama Pokdarwis ya Kak? Nah, beda. Kita pernah juga kerjasama sama Pokdarwis di Aljabar. Ketika memang ada pengunjung, dia pakai odong-odong dari Aljabar langsung ke Janspak. Artinya kita kerjasama dengan lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, kita tuh proaktif sekali dan kita terbuka. Ini masuk ke dalam, mungkin teman-teman tahu terhadap Saptapsona. Ada poin kenangan di dalam, kayak gitu kan. Nah, memorable ini itu sangat penting untuk pengunjung. Bagaimana cara Janspak untuk menciptakan momen yang tidak terlupakan? Tentunya dalam pelayanan kita ini harus service excellent untuk membentuk pengunjung datang ke sini supaya repeat. Dari mulai dia turun dari mobil, dia sudah merasakan hospitality-nya bagus gitu. Mulai dari greeting dari parkir, kemudian dari lobby, ticketing sampai ke sini. Intinya kita harus service excellent. Kedua, kita harus bisa ada namanya problem solving. Yang mana kalau ada pengunjung komplain, pengunjung yang merasa tidak puas, kita harus segera dalami itu. Kita harus segera bereskan. Kita harus ngobrol baik-baik. Kayak gimana? Kita kasih ruang. Jadi kita tidak mau ada pengunjung yang tidak puas dengan pelayanan kita. Nah, dari pelayanan ini bisa membentuk ke pengunjung untuk datang lagi kembali. Selain fasilitas-fasilitas kita ya, kita sangat penting sekali dalam, mungkin teman-teman dalam toilet ya. Kita amenities toilet semua harus bersih, harus wangi. Kita ada toilet difabel juga. Kita ada wheelchair. Kemudian kita ada 2 ruangan P3K. Dan itu sih saya rasa udah lengkap. Kita ada oksigennya, alat jahit, kita ada nakesnya ada. Nah, itulah komitmen kami untuk menjaga pengunjung bisa tetap ke sini. Selain itu ya kita harus pengembangan. Jadi kita harus ada pengembangan apa nih? Apakah promo, apakah fasilitas. Intinya kalau di bidang pariwisata itu harus pengembangan. Untuk konsepnya 5 tahun ke depan ini adalah Janspak ini bisa menjadi wisata Jawa Barat yang favorit. Kita sangat mendukung sekali terhadap sustainable tourism ya. Di antaranya mungkin tadi saya sudah sampaikan terhadap penanganan limbah-limbah. Kemudian juga dengan banyak pohon-pohon yang ada di Janspak ini kan membuat ambience atau suasananya itu sejuk. Kemudian juga berkelanjutannya apalagi nih ya, kita harus bisa mempertahankan yang memang skema-skema yang kita sudah buat kayak gitu, misalkan dari sampahnya, dari lingkungannya, kemudian juga dari SDM-nya supaya wisata di sini tetap bertahan ke depannya kayak gitu. Penanaman bunga dan pohon ditempatkan strategis untuk sirkulasi udara optimal dan menciptakan mikroklimat sejuk. IPAL memfilter limbah restoran, airnya digunakan ulang untuk taman, dan habitat burung serta kupu-kupu justru tumbuh kembali. Bangunan tematik mengikuti kontur alami tanpa merusak tata air atau bentuk lahan asli. Melibatkan warga dari 12 desa sekitar sebagai tenaga kerja dan memberi ruang partisipasi bagi masyarakat lokal untuk tampil atau terlibat saat ada acara tertentu. Bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, BUMDes Cileles, dan organisasi Putri untuk mengelola sampah terpilah dan program keberlanjutan. Dengan bukti-bukti ini, dapat disimpulkan bahwa Janspak sudah konsisten menjalankan prinsip sustainable tourism, namun masih ada ruang untuk berkembang. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia untuk memberikan pernyataan dan diwawancarai. Sekian podcast untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.